Oke, pertama itu kita buat titik-titik yang dilaluinya dulu. Eh, Nomor tiga itu bidang alfanya melalui 14,0,0 titiknya yang ini. Lalu 10,3,0 berarti yang ini, yang bawah. Sama satu lagi ada 10,0,2 yang ini yang atas. Dan ada diketahui di situ C2 atau proyeksi titik C di bidang H, V di bidang V itu di sini di 11,0,0. Berarti dia ada di sumbu X. Nah, pertama itu dibikin ini apa garis jadi biar kita tahu dia eh ininya apa namanya, interceptnya dengan sumbu Z sama sumbu Y buat bikin bidang alfanya terlebih dahulu. Coba, ini ditiin terus ganti ke segmen. Eh, oke, terus lanjut mungkin bisa bikin apa proyeksi di bidang D-nya dulu, tinggal pakai lingkaran. Oke. Nah, lanjut di situ dimintanya suruh lukis C1. Berarti C1-nya di mana, Riz? kenapa, Bapak? C1. Iya, ini baru mau digambar, Bapak. Kalau pakai apa namanya? Intuisi gitulah ya. Kan kira-kira C1-nya dia nah berada di garis lurus ini yang se apa, segaris sama si C2 ini tapi adanya di bawah sini. Nah, eh, Ya, di berarti sepanjang garis itu ya, cuman nggak tahu yang mana kan. Harus perlu ditemukan dulu di mana C. pakai garis dulu berarti. Mau pakai garis sembarang boleh. Pakai garis sembarang. Boleh, Bapak. Yang melalui
C2. Melalui C2. Oke. Sebentar. Kita buat mungkin. Habis ini Fitri Anggra ini ya. Tadi udah screenshot gambar nomor 2 katanya. Kalau di sini. Ah, buatnya di situ. Hmm. Kalau untuk bikin apa garis sembarangnya itu ada ketentuan nggak sih Pak? Oke, coba mungkin garis sembarangnya mungkin di sini. Ya benar. Sembarang. Kemudian anggap aja itu garisnya M2 misalnya. Ya, sekarang tinggal bikin M1-nya aja. Oh, oh begini mungkin. Eh, tapi nggak jadi ya. Coba Bikin dulu. dekat ke sini. Nah, begitu bukan Pak? Berarti nanti. Ya, itu udah benar. Dihidden dulu tuh garis-garis yang panjang. Nah, C1-nya yang mana jadinya, Riz? C1-nya berarti yang K ini bukan Pak? Iya, betul. Kan C2 letaknya di sumbu X. Pasti Oh iya C1-nya ya iya. pada Hmm. alfa Pasti di 1. alfa Kan alfa satu. satunya kan nempel pada bidang H kan. Iya iya. Mana dia? Iya. C1. Nah,
Coba fix objeknya dimatiin. Kalau dicari C3-nya di mana itu? Wait, sebentar Bapak. Ini fix lagi. Sekarang coba cari C3 ya. Oke. Eh, terus chat pula. Nah, tuh. Sebentar saya ke kamar mandi bentar ya. Oke, Pak. Matiin dulu. Bikin segmen. Oke. Hmm, Ini ditutup.
Bagaimana? Bisa? Ya, itu benar. C3-nya di situ. Kan logikanya gampang sebenarnya. C2 itu kan letaknya pada sumbu X. Nah, pasti C1-nya itu letaknya pada bidang H. Nah, satu-satunya bidang H dan juga memuat bidang alfa ya berarti kita tarik ke alfa satu. Tapi untuk membuktikannya pakai garis sembarang. Betul gitu ya. Baik, Bapak. Ya ini benar ini untuk nomor tiga ya. Iya, Bapak. Oke. Untuk nomor dua gimana? Tadi katanya di chat itu kamu disuruh Iya, Pak. menampilkan Chris. Sebentar, ini saya tutup dulu. Takutnya nggak bisa buka dua file. Oke. Ini untuk nomor duanya, Bapak. Aduh, sebentar. Nomor dua ya, yang diketahui itu titik apa itu? Yang titik A, titik C, sama titik B ya. A, C, B. Oke. Oh ini pakai dua cara langsung ya? Pakai dua cara langsung ya ini ya? Iya, Bapak. Iya, Ya, Fitria ya. iya Bapak pakai dua cara langsung. Ini Fitria di kampus sekarang. Iya Bapak lagi di kampus. Oh, kok kayaknya suara latar belakangnya familiar, suara kampus. Suara anak dua tiga. Bapak. Ya, itu yang merah cara pertama, yang biru itu cara kedua. Ya, ini benar caranya ya. Nah, sekarang yang nomor tiga, kalau bangunnya berupa bangun datar sekarang segitiga. Sudah ada yang nyoba belum yang segitiga? Saya semalam nyoba Bapak, tapi bentukan proyeksinya itu jadi cuman garis aja Bapak. Jadi kayak segaris Nah, gitu Bapak. coba ditampilkan. Bentar saya kirim ke Haris aja deh ya Pak. Bentar. Ya, boleh. Nah, iya Bapak jadinya kayak gitu. Saya semalam itu nyobanya karena dia ada tiga titik, jadi saya bikinnya eh garis yang melalui tiga titik itu dulu Bapak. Terus baru diproyeksi-proyeksiin nanti jadinya yang merah itu Bapak yang A2, B2 sama C2. Sebentar. Sebentar ya, ada
Ini yang diketahui titik apa ya? A1 110, B1 2210, C1 310. Caranya langkah pertama apa? Oh, titik A2, B2, C2 itu jadi satu garis ya? Iya, Bapak. Nah, itu yang tadi saya bilang, Bapak. Jadi dia proyeksinya di yang kedua itu dia jadi garis gitu, Bapak. Kayaknya kalau dilihat sekilas saja ya itu nggak mungkin. A2, B2, C2 itu pada sumbu X. Kenapa nggak mungkin? Karena A1 B1 C1 tidak terletak pada alfa 1 kayak kasusnya harus tadi. Jadi kalau titiknya pada alfa 1, pada alfa 1 itu di sini ya, di sini, misalnya di sini gitu ya, di sepanjang alfa 1, maka A2 B2 C2-nya pasti pada sumbu X. Ya, tapi ini kan nggak pada alfa 1 ini, ya kan? Coba kita lihat kesalahannya di mana. Mungkin bisa diperbesar nggak gambarnya? Oke. Pakai garis sembarang ya. Garis sembarang A1 dulu. Ini ada salah ini. Nih, lihat. Kan garisnya garis A1 ya yang warna merah ya. Ke atas ini sudah benar nih yang saling kali benar. Ini udah benar. Harusnya satunya ujungnya dari sini. Ya, baru hubungkan. Nah, A2-nya di sini harus nih. A2-nya di sini harus A2. Nah, di situ A2 harusnya agak naik ke atas. Ya, paham nggak? Coba saya mau share screen ya. Baik, Bapak, sebentar. Nah, jadi ada triknya untuk melukis bidang segitiga pada bidang alfa, gitu kan? Nah, tadi titiknya apa aja? Titik A-nya, bidang alfanya tadi 0,0, terus 230, 202. Ini fix objek dulu ya biar tidak gerak-gerak.
ini adalah alfa 2, ini adalah alfa 1. Kemudian titik satunya apa? A satunya berapa? A satunya 110, 220, B1, 310. Saya gambar karena ini segitiga bilangnya. Ini tadi A1, B1, dan C1. Nah, triknya kalau ada gambar kayak gini, itu mau pakai garis sembarang boleh, mau pakai cara yang sumbu utama itu juga bisa, pakai cara yang mana. Nah, eh, kalian bisa juga bikin satu-satu. Kayak tadi yang dilakukan satu-satu, misalnya ke sini, ini ke sini, gitu ya. Ini ke sini. Tapi akan terlalu banyak garis nanti. Nah, boleh ini nggak salah. Nah, saya makainya yang lebih simple, lebih simple. Saya gunakan titik yang sudah ada. Titik yang sudah ada. Misalnya perpanjangan dari salah satu sisi. Bisa A1C1, bisa A1B1, bisa B1C1. Nah, cari mana yang kiranya mudah. Karena tidak semuanya mudah. Contohnya, kalau saya ambil A1B1. Nah, ini susah ini. Kenapa? Karena panjang ke bawahnya gak terbatas. Ya, gak terbatas. Saya ambilnya yang B1C1. Ini kan bisa ditemui dua titik ya. Bisa di sini, bisa di sini. Nah, satu garis melewati dua titik. Kan kayak sekali dayung dua pulau terlampaui kan? Kalau ini sekali dayung dua titik terlewati. Ya, itu ya dari sembarangnya. Jadi tinggal bikin yang di atas sekarang. Bawah ketemu bawah, atas ketemu atas. Tinggal kita hubungkan pakai warna merah misalnya. Nah, jadi satu. Dia warnanya sama.
Jadi tinggal mencari B2 dari B1 tadi tegak lurus sembunyi, C1 tegak lurus sembunyi. Kita tentukan di sini di B2, di sini C. Ini apa tadi? B2, ini C2. Nah, sekarang tinggal satu titik A. Nah, titik A, titik A bisa pakai apa namanya? Garis sembarang juga boleh. Titik A. Atau mau pakai titik yang lain juga boleh, yang sejajar. Nah, biar nggak banyak titik, saya gunakan titik yang sudah ada tadi aja nih, yang dari C1 B1. Nah, biar nggak buat titik lain maksudnya ya. Nah, ketemu di situ, di situ. Hmm. Cara ini itu menghemat waktu nanti ya kalau di menjaga soal. Kenapa menghemat waktu? Karena nggak terlalu banyak titik yang dibuat. Kebetulan ini gambarnya sederhana. Kalau gambarnya sedikit lebih rumit, ya kebanyakan garis nanti malah susah nih. Ya, tinggal cari ini aja berarti. Nah, atas. Tinggal itu ya. Ini putus-putus. Nah, lalu A2-nya yang mana? Ini jadi A1. Nah, sekarang tinggal hubungkan A2 pakai poligon B2, C2. Nah, itu adalah proyeksi segitiga pada bidang. Sampai di sini ada yang tanyakan nggak kira-kira? Apakah hanya cara ini? Enggak, pasti ada yang cara yang lain. Tapi bentuknya pasti sama, nggak mungkin beda. Ya. Ini contoh kalau di pendidikan matematik itu adalah salah satu ciri dari soal berpikir kritis ya. Satu soal banyak cara penyelesaian. Jawabannya tunggal, tapi penyelesaiannya, cara menyelesaikannya ada banyak. Nah, silakan dilihat-lihat dulu, mungkin ada pertanyaan.
Ada pertanyaan? Belum, Pak, sepertinya. Pak, saya mau tanya. Oke, siapa mau tanya? Arits, Oke, silakan Riz. untuk yang tadi itu kan eh, sebentar, saya coba yang iya, untuk dari grafik tadi tuh kenapa harus dibuat begini ya Pak? Harus apa? Kenapa dibuat begini? A2 itu. Iya, Garisnya maksudnya, garis merahnya. iya merahnya. Yang ini. Iya, Iya, jadi untuk menentukan maksudnya asalnya dari mana ini? eh gimana jadinya? Dari sini. Saya kasih warna beda deh biar nggak biru sama biru. Dari situ kan harusnya kan untuk melukis A2 karena titik A-nya itu pada bidang alfa, maka cara yang bisa kita lakukan kan menggunakan garis bara. Ya, anggap aja garis bara yang paling A1 itu ini. Misalnya itu garis M1 gitu ya. Garis M1 bisa kan? Nah, kemudian M1 ini kan melalui A1. Ya, melalui A1. Nah, kalau kita proyeksikan garis M1 kan dapatnya M2. Ini M2. Nah, karena A itu terletak pada M, maka ingat ya teorinya ya, teoremanya apa? Bunyi yang ya bunyi teoremanya ya. Kalau A pada M, maka A1 pada M1, A2 pada M2. Dua. Hmm. Ya, Ya Pak. ya. Maka kita tinggal tarik tegak lurus saja dari A1 tegak lurus sumbu X sehingga memotong M2. garis M2-nya. Nah, maka titik potong inilah yang dinamakan dengan titik A2. A2. Oh, baik. Baik, terima kasih banyak Bapak. Kenapa? Sudah terjawab Bapak, makasih banyak. Oh ya.
Baik, materi selanjutnya, kalau kemarin kan kedudukan dua buah garis. Nah, sekarang kedudukan dua buah bidang, dua buah bidang. Jadi hampir sama kayak dua buah garis ya, mirip-mirip sebenarnya. Nah, kalau dua buah bidang itu, kalau di geometri ruang itu nggak ada yang namanya bersilangan dua bidang ya. Cuma ada dua kemungkinan, dua bidang itu kalau nggak berpotongan atau beririsan istilahnya, beririsan atau berpotongan ya sejajar, nggak mungkin dia itu bersilangan. Karena kalau ngomong bersilangan berarti itu nanti bisa berkaitan dengan dimensi keempat ya. Dimensi keempat itu dimensi gaib kayaknya. Nah, kita lihat sekarang contohnya. Kedudukan dua buah bidang. Yang pertama itu karena dua bidang itu berpotongan. Nah, perhatikan gambar di bawah ini. Ini ada bidang alfa dan bidang beta yang berpotongan ya. Nah, ini masih dalam bangun ruang nih, dalam ruang. Bidang alfa itu yang segitiga. Kemudian bidang betanya itu yang memotong ke kanan ya ini. Bisa kelihatan nggak? Nih, beta 2 ini beta 1 gitu ya. Beta 2, beta 1. Nah, perpotongan antara dua buah bidang itu pasti berupa garis. Nah, kita namakan dengan garis S. Ini garis S. Garis S dilintasi warna merah. Nah, kalau S ini kita proyeksikan, sebenarnya gampang. Ingat atau lihat cirinya. Perpotongan dua bidang itu kan ada titik-titik, anggapnya ini titik atas ya, lingkaran dengan titik bawah. Itu ya. Nah, nanti kalau dalam bidang duanya itu gampang. Cari aja dua titik potong, kemudian hubungkan. Ya misalnya kalau mencari S1 berarti titik potong yang antara alfa 1 beta 1 di H tentukan gitu ya. Kemudian titik potong alfa 2 beta 2 tarik tegak lurus ke bawah. Nah, ini siku-siku. Nah, kemudian hubungkan. Jadinya S1. S2 juga sama. Dari titik potong yang atas, kemudian dari titik potong yang bawah tarik tegak lurus ke suku X. Nah, ini tegak lurus. Ya. Nah, itu nanti akan jadi proyeksi dari X, namanya X2. Ya. Nah, nanti akan lebih mudah kalau kita kesoal. Nah, ini cara menggambarnya tadi. Kan awalnya ada bidang beta dan bidang alfa, dia berpotongan di sini. Ini yang saya kasih silang. Dia berpotongan di situ. Nah, untuk mencari S1 gampang, dari bawah sini tentukan tahap, kemudian dari titik potong yang atas tarik tegak lurus ke bawah, tegak lurus, lalu titik bongkar, itu adalah S1.
Begitu pula untuk pencari S2, seperti itu juga caranya. Apakah S1 selalu sejajar S2? Apakah S1 selalu sejajar S2? Selalu sejajar kan? Ya tidak selalu kan. Tergantung titik potongnya ya, titik tembusnya yang tadi. Seandainya pakai potong yang garis di sini kan nggak akan sejajar udah kan? Ya, jadinya nanti ke sana. Oh, tapi dia juga ke sana ya. Belum tentu sejajar, belum tentu. Tergantung dari titik potongnya. Oke. Nah ini ada contoh lain. Di sini ada bidang alfa berupa segitiga, kemudian ada bidang beta. Nah, beta itu tegak lurus dengan bidang H, tegak lurus bidang H. Nah, kemudian dia berpotongan di dua titik. Nah, tinggal cari S1, S2. Karena kita coba saja ke contoh, ke contoh. Nah, perhatikan. Nah, misalnya ada bidang. Nah, ini ada bidang kayak gini nih. Kita tentukan misalnya di sini itu alfa 1, nanti di sini beta 1. Di sini beta 2. Ini alfa.
kita 2 alfa 2. Ya. Titik-titik tembusnya di sini berarti. Nah, perintahnya S itu adalah perpotongan antara alfa dan beta. Misalnya S adalah perpotongan perpotongan antara alfa dan beta. Lukis S1 dan S2. Nah, cara melukisnya bagaimana cara melukisnya? Gampang saja. Dari masing-masing titik potong itu tergabung saja ke sini, ini ke sini, itu kan? Dan potongannya digabungkan berarti. Ini S2, ini S1. Nah, itu untuk kasus yang ini. Ada pertanyaan nggak? Itu S1, S2. Nah, ini nanti diterapkan ke bidang irisan. Misalnya kubus beririsan dengan bidang alfa. Nah, yang dicari irisannya kan sisi-sisinya ya. Konsepnya pakai ini nanti. Nah, bagaimana kalau tegak lurus kan? Ini ada yang ditanyakan nggak? Nggak ada ya. Nah, bagaimana kalau tegak lurus? Nah, ini tegak lurus nih.
ini beta 2, sedangkan yang di sini beta 1. Nah, pertanyaannya sekarang tentukan S1 dan S2-nya. Ada yang mau coba dan bisa? Perpotongannya jelas ini ya, perpotongannya ya. Kasih warna merah. Ini kok biru? Maunya merah. Ada yang punya ide? Silakan, ada yang mau mencoba? Kalau S1-nya atau S2-nya, tadi cara pertama apa? Tegak lurus kan? Nah, ini tegak lurus di sini. Ya, tegak lurus. Ya. Setelah itu, nah ini S2-nya bisa dicari di sini S2. Ya, itu S2. Nah, ini S2. Itu S2-nya di situ. S1-nya yang mana S1-nya? Yang mana S1-nya? Ada yang tahu? S1-nya ya berhimpit dengan beta 1 lah. Kan dari titik yang atas tegak lurus ke bawah, ya udah itu beta 2-nya. Lalu bukan ke titik potongnya, ya berarti di sini juga. Jadi beta 1 sama dengan S1. Bapak maaf Pak, tadi kenapa berhimpit Pak? Kenapa Tiffany? Tadi kenapa berhimpit Pak S1-nya sama beta 1-nya? Suaramu pecah ya? Gimana? Coba ulangi lagi. Ini Pak mau tanya kenapa S1-nya berhimpit sama beta 1? Oh, posisi
Posisi bidang beta itu tegak lurus terhadap bidang H kan? Iya, Pak. Tegak lurus. Nah, apapun objek, misalnya saya ambil sebuah titik. Titik itu terletak pada bidang beta. Sekarang bayangkan. Nah, kalau titik itu saya proyeksikan ke bawah, ke bidang H, jatuhnya di mana? Pada beta 1 atau bukan? Iya, Pak. Ya kan? Nah, itu titik. Kalau garis kan, garis sembarang apapun, ya kan mau sembarang garis pada bidang beta, kalau saya proyeksikan ke bidang H atau ke bawah, jatuhnya pada beta 1 enggak? Oh iya, pasti di beta 1 ya, Pak? Iya, karena kan tegak lurus. Ada sifat khusus di situ, tegak lurus. Nah, maka apapun objek geometri yang terletak pada bidang beta itu, jika diproyeksikan ke bidang beta, maka hasilnya merupakan atau hasilnya pasti akan terletak pada beta 1, ya kan? Kalau nggak terletak ya berhimpit kalau garis. Oh baik, Pak. Terima kasih. Ada lagi yang mau ditanyakan? Oke, tidak ada. Nah, tidak ada. Nah, kalau tadi kan dua buah bidang yang berpotongan ya. Nah, sekarang dua buah bidang yang sejajar. Jadi kalau ada dua buah bidang yang sejajar, misalnya bidang alfa dan bidang beta, maka alfa 1 pasti sejajar dengan beta 1, alfa 2 sejajar dengan beta 2, dan alfa 3 sejajar dengan beta 3. Nah, ingat istilah sejajar itu ada kemungkinan nanti kedua garis itu bisa berhimpit ya. Ada kemungkinan bisa berhimpit. Seperti ini contoh gambar. Ya. Alfa 1 sejajar beta 1, alfa beta 2, alfa 3 sejajar beta 3. Ini contohnya juga sama. Nah, tapi ada contoh yang setelah dilukis kelihatan sejajar, tapi dia tidak sejajar. Nah, seperti ini posisinya. Alfa 1, beta 1 sejajar. Alfa 2, beta 2 sejajar. Tapi alfa 3, beta 3 berpotongan. Nah, kalau kasusnya seperti ini, pasti kedua bangun alfa dan beta itu tidak sejajar ya, pasti berpotongan. Pasti berpotongan, hati-hati. Dia berpotongannya, titik potongnya di sini. Alfa 3, beta 3. Nah, kalau kasusnya seperti ini bisa dilukis garis potongnya. Caranya bagaimana caranya? Caranya gampang. Tinggal tentukan titik potong di sini, ya kan? Titik potong di situ,
kemudian tarik garis, tulis proyeksi, nah, terus tarik ke sana. Ini situ. Ya. Ini juga sama ke bawah, atas ini. Nah, tarik ke sini. Ini. Nah, ini S1, ini S2. Ya, S1 dan S2. Berarti alfa betanya kelihatannya sejajar, tapi dia tidak berpotongan ya. Nah, sampai di sini ada pertanyaan. Kita sampai setengah 4 ya. Kurang 3 menit lagi nanggung nanti saya ke sana. Soalnya itu ada di bawah. P dan bidang enggak nanti lanjutannya dulu. Oke, sampai di sini dulu. Ada pertanyaan? Belum ada katanya soal ya, kita ya. Soal nanti mungkin pertemuan berikutnya. Ada pertanyaan? Tidak ada. Kalau tidak ada, mungkin saya akhiri dulu ya pertemuan hari ini. Kemudian saya juga masih ada kelas lagi. Bisa kita ketemu lagi nanti hari apa ya, Haris ya? Nah, itu Pak, saya baru mau tanya. Kalau di jadwal kan hari Kamis. Eh, Kamis depan berarti Siang, sore. Ya. ya mau satu pertemuan atau dua pertemuan Pak Kamisnya? Kalau bisa dua pertemuan aja ya. Oh, baik Bapak. Kalau hari ini itu berarti pertemuan ke berapa sekarang kita? Sekarang 13 Pak. 13. Ya. Nah, pertemuan ke-13. Berarti kalau minggu depan bisa dua pertemuan, sudah selesai pertemuan 14-15. Iya Bapak. Tinggal UASnya. Gitu ya. Ya, baik, baik Bapak. Oke, udah gitu aja. Baik, saya akhiri dulu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi